semuanya, selamat datang. Pernahkah Anda membayangkan membangun sebuah rumah mewah tanpa cetak biru? Temboknya bisa miring, kamarnya kecil, dan atapnya bocor. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, cetak biru itu bernama Software Requirements Specification, atau yang lebih akrab kita panggil SRS. Hari ini saya akan mengajak Anda menyelami dokumen SRS untuk proyek Sistem Analisa Data Perusahaan. Dokumen ini adalah fondasi utama yang memastikan semua fitur yang dibangun tepat sasaran dan tidak ada yang terlewat. Mari kita lihat halaman pertama. Di bagian tujuan tertulis jelas bahwa sistem ini dirancang untuk membantu pengguna baik itu analis, manajer, atau direktur dalam menganalisis kondisi perusahaan. Fokus utamanya adalah dua hal, yaitu data aset dan jumlah kantor. Lalu, apa saja yang masuk ke dalam ruang lingkup? Saya membangun aplikasi berbasis web dengan 7 fungsi utama, mulai dari menampilkan data, mengolah aset, menghitung pertumbuhan, mengelompokkan perusahaan, menampilkan grafik, hingga menyajikan insight otomatis. Ini adalah paket lengkap untuk analisis korporasi. Jadi, pengguna tidak perlu jadi ahli statistik, cukup buka website, semua informasi penting sudah tersaji rapi. Sekarang kita masuk ke jantung SRS, yaitu kebutuhan fungsional. Ada 7 fitur wajib yang sudah saya realisasikan 100%, saya sebutkan satu persatu. Pertama, dashboard. Dashboard ini adalah halaman muka yang berisi kartu-kartu ringkasan, ada total perusahaan, total aset per bulan, total kantor, dan rata-rata aset. Kedua, tabel data. Tabel data ini adalah gudang data yang interaktif, ada pencarian nama, filter wilayah, pengurutan aset terbesar atau terkecil, dan pagination. Ketiga, analisis pertumbuhan aset. Saya menghitung persentase kenaikan dari Oktober ke November dan November ke Desember. Hasilnya dikategorikan menjadi sangat baik, baik, stabil, atau menurun. Keempat, analisa jumlah kantor. Saya bagi perusahaan menjadi 3 skala, yaitu besar, menengah, dan kecil. Ini membantu melihat skala operasional perusahaan. Kelima, top ranking. Siapa perusahaan dengan aset terbesar? Siapa yang terkecil? Saya tampilkan 5 besar dan 5 terbawah. Keenam, grafik. Saya menggunakan Chart.js untuk membuat 4 visualisasi, yaitu grafik batang, grafik horizontal, pie chart, dan donut chart. Dan terakhir, insight otomatis. Sistem merangkum 8 kesimpulan penting dari data, seperti persentase kenaikan aset, wilayah terbanyak, hingga perusahaan dengan pertumbuhan tertinggi. Saya juga ingin tekankan, kebutuhan non-fungsional saya menjanjikan kecepatan, dashboard di bawah 3 detik, pencarian real time, dan yang tak kalah penting, sistem ini responsif, bisa diakses dari laptop, tablet, maupun smartphone. Di halaman 6, kita lihat struktur data atau cetak biru database. Ada 7 file, yaitu nomor, perusahaan, wilayah, aset Oktober, November, Desember, dan jumlah kantor. Struktur ini sederhana, namun mencakup semua kebutuhan analisis. Lalu, bagaimana alur proses sistem bekerja di belakang layar? Ada 10 langkah berurutan. 1. Membaca data perusahaan. 2. Menghitung total aset per bulan. 3. Menghitung rata-rata aset. 4. Menghitung pertumbuhan aset. 5. Menentukan kategori pertumbuhan. 6. Menentukan kategori jumlah kantor. 7. Membuat ranking. 8. Membuat grafik. 9. Menghasilkan insight. Dan 10. Menampilkan semua hasil pengguna. Semua proses otomatis tanpa intervensi manual. Sekarang saya bagikan timeline atau jadwal pengerjaan proyek ini. Berdasarkan Gantt chart, laporan bulanan Juli 2026 yang saya susun, terdapat 3 total pekerjaan dengan progres yang jelas. Pekerjaan nomor 1 adalah membuat 2 video dan status proses. Ini adalah video yang sedang Anda tonton saat ini. Pekerjaan nomor 2,
adalah membuat web analisa data perusahaan dan status proses. Dan ini merupakan pending terlama karena kompleksitas teknisnya yang tinggi. Sedangkan pekerjaan nomor 3 adalah menghubungi helpdesk CSO ASIS XL yang sudah berstatus selesai. Dari rekapitulasi bulan ini, total pekerjaan ada 3. Total selesai ada 1 dan total pending ada 2. Rata-rata pekerjaan per hari adalah 0.1 yang menunjukkan bahwa saya fokus mengerjakan tugas-tugas besar secara mendalam. Hari tersibuk saya adalah hari Selasa, tepatnya tanggal 14 Juli, di mana saya menyelesaikan 2 tugas sekaligus dalam 1 hari. Karena tugas pembuatan web adalah pending terlama, saya membaginya menjadi tahapan waterfall yang lebih terukur. Mari kita rinci satu persatu. Tahap pertama, analisis dan penyusunan SRS. Disinilah semua kebutuhan dikumpulkan dan didokumentasikan, termasuk dokumen yang sedang saya jelaskan ini. Desain UI UX, saya memilih warna-warna profesional, tata letak yang bersih, dan memastikan pengalaman pengguna yang nyaman. Tahap ketiga, backend dan database. Saya membangun server dengan Node.js dan Express, serta menyiapkan API untuk operasi CRUD. Tahap keempat, front-end dan integrasi. Disinilah kode HTML, CSS Tailwind, dan JavaScript dipadukan dengan Chart.js untuk grafik. Tahap kelima, testing dan debugging. Saya menguji skenario mulai dari input data hingga penghapusan data, memastikan tidak ada bug yang mengganggu. Tahap keenam, deployment dan dokumentasi. Saya deploy ke server agar bisa diakses publik dan membuat video dokumentasi. Dengan SRS yang jelas dan timeline yang terukur, saya berhasil menghindari miskomunikasi ini pengembangan yang melenceng. Dokumen ini menjadi pemandu kami dari awal hingga akhir. Sekian penjelasan SRS dan timeline. Di video berikutnya, saya akan mendemonstrasikan langsung sistem yang sudah berjalan di lingkungan pengembangan lokal. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.